Saya belum dapat laporan. Mungkin yang bapak-bapak tanyakan itu baru aspek dimensi menduga-duga. Tapi kalau laporan belum ada. Karena begini, teorinya itu kan ini dipagar, ya toh. Kalau orang tidak ribut, ini nanti memang terjadi penumpukan sampah-sampah gitu. Penumpukan sampah-sampah. Nah sesudah itu direklamasi tanpa izin. Bisa terjadi ke situ. Mungkin yang merencanakan tidak sejauh itu. Tapi pada saatnya nanti kalau sudah itu terjadi, ya udah kita reklamasi aja. Kita bangun aja, nggak usah bayar. Gitu kan? Nggak usah pakai izin reklamasi lagi. Ini teknik merampok gaya-gaya HGU. Jadi tanpa biaya dia. Muncul hantu belau dari mana? Kalau nggak ada penjahatnya ini. Ini si Cokro-Cokro ini kan ngomong nih. Kroco-kroco ini ngomong saya, ya sudah tangkap nih. Bajigur-bajigur ini. Ya sudah ambil, apa masalahnya? Pinta, sidik, lidik. Lakukan pada begundal-begundal ini. Lambat kerjanya kan. Tak. Gimana Republik mau maju? Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. 17 bidang. Ini malu deh kita ini, negara kok dikerjain oleh preman-preman kayak gitu. Ini martabat negara dan kedaulatan hukum kita. Ini harus diseriusin. Saya anggap ini harus dibawa ke pengadilan. Mesti bawa itu ke pengadilan. Jadi sekali lagi pejabat-pejabat di zaman Presiden Jokowi yang memberi HGB itu mesti diadili itu. Dan siapa yang memberi hak guna-bangunan itu? Ya tentu mesti diperiksa pejabatnya siapa, BPN. Tetapi di atas BPN tentu ada kekuasaan lain yang melindungi pemberian hak yang melanggar asas konstitusi itu. Siapa? Yaitu pemerintahan Pak Jokowi ketika itu. Jadi kalau orang bilang Jokowi lagi, ya karena memang pada waktu itu presidennya ada Pak Jokowi kan, itu yang harus kita periksa. Kami sebetulnya meminta ya kepada Pak Presiden agar institusi yang namanya Kementerian Agraria Badan Pertanahan Nasional itu yang pertama direformasi. Oke. Itu kenapa? Karena konflik, kriminalisasi, pelanggaran HAM bermula dari yang namanya sumber-sumber kehidupan. Salah satu pokok utamanya adalah tanah. Kalau saudara-saudara ingin tanya dari mana siapa pemilik PT tersebut, silahkan cek ke AHU, Administrasi Hukum Umum, untuk ngecek di dalam aktenya. Oke, setelah pagi tadi ada pernyataan resmi dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal siapa saja yang memiliki HGB di perairan Tangerang tersebut. Walhi juga memberikan rilis begitu bahwa ada indikasi PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa ini dengan Agung Sedayu. Nah ini bagaimana kaitannya afiliasi yang ditemukan sama Walhi soal dua perusahaan ini dengan Agung Sedayu? Boleh dijelaskan Pak Mukri? Kalau kami kasih clue titik-titik ujungnya grup dari dua PT itu. Oke. Silahkan, ini tugasnya negara untuk mencari siapa mereka. Tapi poin kami di sini adalah menyampaikan bahwa sekali lagi tidak akan pernah gugur kami menyebut motif upaya jahat untuk melakukan pengurugan laut seluas 9.000 hektar disebut dengan reklamasi. Ya, kita mulai. 1. Coba lihat yang namanya Tanjung Burung, ini persoalan pagar ini, pada bulan April dia akan belum terlihat kalau menggunakan Central Landsat atau spasial. Dia mulai terlihat di bulan Agustus. Oke, itu ya. 2023. Di mana Tanjung Burung sampai ke Kohod. Yang berikutnya, yang HGB termasuk sertifikat hak milik itu ada di 3 desa. 1 Kohod, 2 Keramat, yang 3 Tanjung Burung. Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga. Kohod dan Keramat ada di Kecamatan Paku Haji kalau tidak salah. Seperti itu ya. Nah ini berarti dia sistematis. 2015 dimulai yang namanya dimasukkan dokumen rencana tata ruang itu menyebutkan bahwa salah satu cara untuk membuat kota baru itu adalah dengan mereklamasi pantai. Seperti itu ya. Nah jadi tahapannya itu luar biasa. Karena itu kami berharap sebetulnya ini terlepas dari segala kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah, pimpinan pemerintah kita yang baru dalam hal ini, kami ingin menyampaikan pesan sekaligus juga bermohon ya. Kita boleh beda pendapat, biang keladi, saya sebut saja penjahat, saya nggak akan khawatir, ya siap tempur kami, siap tempur. Penjahat di Republik ini yang menjual tanah air ini, orang-orangnya itu bercokol
di badan pertanahan, mulai dari BPN, kantor pertanahan sampai dengan ke atasnya. Oke. Kenapa? Apa rujukannya? Kalau Pak Presiden bisa mampu nanti ya menjawab suatu persoalan ini, indikator keberhasilannya adalah konflik agraria di bulan Desember tahun ini juga akan menurun. Coba lihat persoalan tanah yang menimbulkan korban jiwa, orang dipenggal lehernya, ditembak, dicaci maki, dikriminalisasi, dipenjara. Persoalannya adalah karena status surat yang terbit dari Badan Pertanahan. Karena metodenya begini nih. Jadi dalam pagar laut itu dokumennya menyebutkan ada dua. Yang pertama dari bibir pantai itu 100 meter. Yang kedua 200 meter. Ketika misalnya titik pancang pertamanya 200 meter terjadi ruang kosong. Ruang kosong jadi perairan. Disitulah bambu dipasang. Saat ruang kosong ini berproses sedimentasi alamiah masuk, izin di sana ini juga dapat. Ini teknik merampok gaya-gaya HGU. Jadi tanpa biaya dia. Hanya orang maling bisa-bisa aja karena dia menyebutkan perlakuan kejahatan. Jelas memang tidak boleh yang namanya laut dikapling-kapling. Putusan MK nomor 3 tahun 2010. Saat itu kita persoalkan yang namanya HP3, hak menguasai wilayah pesisir lautan, nggak boleh. Maka di zaman Pak Mahfud itu terbitlah, nggak boleh itu uji material ya terhadap Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau kecil. Gitu. Jadi tidak boleh yang namanya sudah tidak boleh laut itu dikapling. Kok tiba-tiba ujur-ujur lagi nih muncul hantu belau dari mana? Kalau nggak ada penjahat, gitu. Ya maaf sekali kepada perwakilan dari Kementerian Pak Ater. Kalau memang kami misalnya bukan ranah kami mensertifikatkan yang namanya laut ya, bukan kewenangan kami. BPN itu mensertifikat di tanah. Lah kenapa dimunculin? Masa ngurusin bambu aja ribet amat gitu ya kalau nggak ada masalah. Ini si Cokro-Cokro ini kan ngomong nih, Kroco-Kroco ini ngomong saya, ya sudah tangkap nih bajigur-bajigur ini. Tapi itikatnya itu contoh, udah jelas-jelas ada yang mengaku ya, ngaku nih kami masang swadaya ya sudah ambil apa masalahnya? Minta, sidik, lidik, lakukan pada begundal-begundal ini. Jelas-jelas kok mereka. Ngapain rumit-rumit amat? Ini sampai diundang, sampai diundang kayak orang kawinan nunggu seminggu. Apa? Lambat kerjanya kan. Tak. Gimana Republik mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Sepertinya analisa ataupun teori ataupun ya prediksi dari Profesor Mahfud MD benar-benar terbukti ya. Setelah Menteri ATR ya Nusron Wahid memberikan klarifikasi atau konferensi pers ya kemarin dan menyebut di situ bahwa HGU atau sertifikat-sertifikat seperti HGU ya berseliweran di media sosial. Ternyata itu memang benar adanya dan Menteri ATR Nusron Wahid pun memberikan klarifikasi bahwa yang netizen unggah di media sosial mengenai ya batas-batas laut ataupun mengenai pagar itu dan tanah yang laut yang telah dipagar ternyata telah memiliki HGU atau hak guna bangunan. Ini kan miris sekali ya. Kemarin memang Profesor Mahfud MD memprediksi gunanya pagar ini diperuntukkan untuk supaya sampah-sampah menumpuk, nanti ujung-ujungnya akan direklamasi tanpa memerlukan izin reklamasi karena memang keadaannya sudah seperti itu. Jadi dibuat sedemikian rupa supaya sentimen-sentimen dari ombak itu nanti membuat daratan. Ya memang terjadi sampah-sampah apapun ya di situ nanti. Dan akhirnya proses reklamasi tidak perlu ya, izin yang susah-susah lah. Memang keadaannya seperti itu. Dan itu memang sudah direncanakan ya. Dan Profesor Mahfud prediksinya saya bilang ini tepat sekali ya. Sebelum para politisi, para ya ilmuwan prediksi, Prof Mahfud kemarin telah memberikan statement. Teorinya itu begini, setelah dibikin pagar, nanti sampah-sampah menumpuk dan akan direklamasi tanpa memerlukan izin ataupun memerlukan ya biaya perizinan yang begitu mahal, izin lingkungan dan segala macam. Ini kan miris sekali ya, di dekat ibu kota terjadi seperti itu. Dan Menteri ATR telah membeberkan semuanya ya, mengakui dan bahkan beliau meminta maaf karena ya selama ini mungkin lambat atau bagaimana. Pasalnya
sertifikat HGU ya, hak guna usaha ataupun hak mendirikan bangunan ya. Di situ kan yang mengeluarkan sertifikat tanah segala macam itu dari Kementerian ATR ya, Agraria dan Pertanahan ya. Dan di sini menterinya adalah Pak Nusron Wahid. Tetapi HGU itu diterbitkan itu sebelum Pak Nusron Wahid diangkat menjadi menteri, yaitu di masa eranya Presiden Jokowi. Dan sebut saja Pak Nusron Wahid menyebutkan itu terjadi di 2023. 2023 itu menterinya kalau tidak salah ya Agus Harimurti Yudhoyono ya. Ya, tapi kan cuma beberapa bulan di pemerintahan Pak Jokowi tahun-tahun terakhir ya. Di situ AHY menjadi Menteri ATR dan sebelumnya ada ya Pak Hadi Cahyanto ya. Nah, sebelum AHY ini Pak Hadi Cahyanto menempati Menteri ATR ya. Jadi siapa nih perlu nih ditelusuri siapa yang mengesahkan dan siapa yang membuat menandatangani hak guna usaha ya ataupun hak mendirikan bangunan di atas laut. Ini siapa ini? Siapa menterinya? Siapa dirjen-dirjennya? Dan tentunya ke atasnya lagi yaitu presidennya. Pasti akan dikaitkan oleh netizen ataupun oleh para akademisi, oleh para ahli. Pasti akan dikaitkan siapa yang memegang pemerintahan tertinggi saat itu. Siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi. Jadi kalau mau mengaitkan kok dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi, mau gimana lagi pemerintahannya saat itu adalah Pak Jokowi. Jadi ya mau nggak mau Pak Jokowi juga harus ikut dimintai keterangan. Dan ini harus diusut tuntas ya. Ingat kata Prof Mahfud kemarin, masa negara kalah sama bandit-bandit secunguk-secungukan? Kan negara ini nggak ada martabatnya kalau begitu. Diinjek-injek lah sama bandit-bandit. Apa gunanya petugas kepolisian, kementerian ATR, terus kementerian KKP, terus Mahkamah Agung segala macam. Apa gunanya kalau cuma diinjek-injek sama bandit-bandit dan secunguk-secunguk yang ya ingin istilahnya mendirikan negara di atas negara. Ini namanya mendirikan negara di atas negara tanpa izin segala macam loh. Mengangkangi pemerintahan yang ada. Ini persoalan ini sangat besar sekali sebenarnya. Dan ini terjadi di pinggir ibu kota. Bagaimana di daerah lain yang jauh dari ibu kota? Ini perlu ditelusuri. Masalahnya persoalan agraria ini memang sangat pelik sekali. Semua persoalan muncul, kasus-kasus yang besar, banyak terjadi kekerasan. Ini salah satunya dari agraria ini yang carut-marut nggak karuan. Jadi saya setuju dengan perwakilan dari Walhi tadi ya, bahwa harus direformasi nih Kementerian Agraria. Yang utama itu Kementerian Agraria dulu direformasi, dan nanti indeks cara menilainya itu nanti Desember nanti. Perselisihan atau konflik agraria kalau nanti Desember nanti turun, nah itu berarti pemerintahan Pak Prabowo ini berhasil menurunkan ya, tingkat konflik agraria. Itu salah satu indikasinya bagaimana ini nanti bisa berhasil apa tidak. Salah satunya menurut Fahli ya reformasi Kementerian Agraria yang utama dulu. Yang selanjutnya ya siapa saja yang terlibat dalam pagar misterius ini, siapa saja harus diungkap sejelas-jelasnya. Tadi Pak Nusron Wahid katanya akan menindak siapa saja, akan menelusuri. Coba kita buktikan ya. Kita buktikan nih kelanjutannya seperti apa. Masalahnya kalau media ini abai dengan berita-berita ini akan adem ayem aja, tahu-tahu muncul reklamasi nanti. Itu sudah pasti. Kalau media tidak memberitakan atau mengabarkan atau mengangkat topik ini, ya ini akan adem-adem ayem aja. Bahkan bisa jadi ditutupi dengan ya kasus-kasus atau berita-berita yang lagi heboh sekarang ini, atau sengaja ditutupi dengan kasus-kasus besar. Bisa saja. Masalahnya ini sangat besar sekali. Masa sekelas bangsa Indonesia loh
yang katanya begitu kuat ternyata hanya dipecundangi oleh para bandit-bandit ini. Ini kan sangat memalukan sekali. Kemana aja pemerintahan kita selama ini kalau memang ini benar-benar terjadi, kalau memang itu benar-benar terbukti itu melakukan atau mengangkangi hukum, melanggar hukum, ini harus benar-benar ditindak. Dan saya minta Prof. Mahfud nih harus bersuara lagi, Prof. Kita tunggu, Prof, pendapat-pendapatnya, dan ya harus dibahas lagi, Prof, masalah pagar laut ini. Bung Rocky Gerung juga ikut memberikan ya ulasannya ya bahwa ini harus dibawa ke pengadilan. Satu nada dengan Profesor Mahfud ya. Profesor Mahfud menyarankan bahwa ini harus dibawa ke pengadilan. Meskipun menurut Nusron Wahid tadi kalau ini pengesahannya belum sampai 5 tahun itu cukup dibatalkan atau dianulir atau tidak disahkan tanpa melalui proses pengadilan. Tetapi implikasinya lah ini kalau hanya dibatalkan atau tidak disahkan, jadi nggak ada implikasi hukum. Jadi bebas-bebas saja orang-orang bandit-bandit ini. Ini yang nggak masuk akal juga. Harus diproses, orang dia melanggar hukum kok. Harus melalui saya nggak tahu ya, nanti lihat statement dari Bung Rocky, lihat statement dari Prof. Mahfud, apakah ini bisa dipidanakan nih pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Meskipun dari Kementerian ATR Pak Nusron Wahid tadi mengatakan kalau belum 5 tahun ini bisa dianulir saja tanpa melalui proses pengadilan. Tetapi kalau bisa, ini saran Prof. Mahfud kan bawa ke pengadilan. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memiliki sertifikat-sertifikat itu, siapa yang mengesahkan, semuanya harus dibuka sejelas-jelasnya. Dan penjahat-penjahatnya ini ya kita sebut aja ini penjahat-penjahat ini memang harus diberantas nih. Ini kalau dibiarkan nanti negara ini yang dicaplok, bukan hanya ya pinggir-pinggir laut, nanti merambah semuanya nih akan dicaploknya ini. Ini kan sangat kurang ajar sekali. Masa sekelas negara sebesar ini kalah sama bandit-bandit? Ya saya minta para akademisi ya, orang-orang yang berkompeten di bidang ini ikut memberikan suaranya lah di podcast-podcast atau di acara TV supaya menjadi pembelajaran kepada pemerintahan ini gitu loh. Memang kan banyak sekali blunder-blundernya, belum menteri-menteri yang ada yang menteri menggunakan kekerasan lah yang didemo oleh stafnya. Ini kan waduh, mindset kita ini makin tipis saja kepercayaan kita kepada pemerintah ini. Ini sangat miris sekali dan Pak Prabowo harus bertindak cepat ini kalau memang pemerintahan ini mukanya harus diselamatkan. Salah satunya ya Pak Prabowo harus bertindak cepat. Merespons apa yang dikeluhkan publik, merespon apapun yang terjadi di kementeriannya. Jangan pandang bulu Pak. Bersihkan sebersih-bersihnya kalau memang nama Bapak mau harum nanti di ujung pemerintahan Anda selama 5 tahun ini. Salah satunya yaitu bersihkan, karena Pak Prabowo kan statementnya ingin pemerintahan yang bersih. Cobalah ini, memulai dari konflik agraria ini. Siapa PT yang disebutkan oleh Pak Nusron Wahid itu diungkap siapa pemiliknya. Jangan ya cari saja, tanya saja ke Google apa gimana siapa pemiliknya, browsing saja. Harusnya pemerintah nggak seperti itu. Pemiliknya ini si A, langsung. Jadi kalau mengeluarkan statement, kalau mau istilahnya konferensi pers, saya minta ya yang jelas. Sudah tahu kan nama PT-nya. Siapa pemiliknya kan pasti tahu. Kenapa nggak disebutkan langsung? Itu yang menjadi tanda tanya. Kok masih setengahnya masih ditutup-tutupi gitu loh. Harusnya jangan tutup-tutupi dong Pak Nusron. Buka aja semuanya. Biar masyarakat tahu. Jadi kita nggak ada kecurigaan lagi kalau memang benar-benar ini Pak Nusron ini memang tegak lurus. Jadi siapa yang terlibat tinggal buka saja sih. Pak Nusron tadi kemarin melakukan konferensi pers menyebutkan ada 2 PT itu ya, 2 perusahaan yang terlibat pembuatan pagar tersebut yang memiliki sertifikat di dalam pagar tersebut dan juga ada perorangan juga di situ. Kami minta ya dibuka saja, kan tinggal tugasnya pemerintah, siapa sih yang punya, kok malah dilempar lagi ke publik.
Kalau ingin tahu siapa pemilik PT ini dan ini, ya cari tahu saja. Harusnya langsung disebut di situ. Pemiliknya si A, si B akan kami panggil. Kan begitu. Dari mana Anda mendapatkan, siapa yang mengesahkan sertifikat ini? Harusnya seperti itu. Tetapi kok seolah-olah ya, kesannya kok dilempar lagi ke publik. Kalau mau pengen tahu ya browsing aja. Bisa dicari kok. Kalau Pak Nusron yang nyebut kan lain, maksudnya lain persepsi kita. Ini memang pemerintah benar-benar mau membongkar habis ini. Dan saya minta juga kepada Prof. Mahfud, Bang Rocky, dan akademisi-akademisi lain yang berkompeten di bidang ini, tolonglah bersuara supaya ini kasus ini cepat selesai. Dan siapa ini bandit-bandit dan cecunguk-cecunguknya ini supaya diringkus semua ini. Ini yang membuat pemerintahan Indonesia ini tidak maju-maju. Ya karena ini diganggu oleh bandit-bandit ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya. Dan ternyata prediksi Prof. Mahfud benar-benar tepat, benar-benar jitu ya. Memang tidak diragukan lagi lah siapa dong Profesor Mahfud kok. Oke, bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.